Oh, tunggu sebentar, ini pasti ada yang ngelos nih. Anak, tunggu sebentar, perasaan dulu sama Atik CB nggak ada anak. Maksudnya anak gimana? Saya jelasin dulu ya. Kalau yang pernah nonton Sofi Nafi Talks versi IG Live, dulu kita udah pernah ngobrol. Bang Roni ini merawat seorang anak. Yang sebenarnya mengambil ya. Ini sebenarnya anak kandungnya temen asisten lah, ya, ya teman. Lalu namanya Fahri. Fahrizi. Dipanggilnya Raja ya. Raja. Kan halak kita kan. Kau yang kasih dia nama Kasih Raja. nama Raja dong. Raja Nami. Iya dong. Sianturi lah dia itu ya. Tapi nggak bisa lah, karena kan aku cuma ngambil, bukan adopt gitu, jadi nggak bisa. Jadi merawat lah ya si Fahri ini. Dan sekarang waktu itu kita ngobrol, dia masih ABG banget. ABG yang baru 3 tahun lah umurnya. Enggak. Sekarang udah 16 tahun. Waktu kita ngobrol tuh mungkin baru 13 lah. Ya. Sekarang udah 16, udah SMA. Dan Fahri punya kebutuhan khusus ya, Bang? Kebutuhan khusus, nggak bisa dengar dari lahir. Tapi bicara tunarungu ya? Bicaranya, karena dia tingkat kerusakannya tuh 109 desibel. Tinggi sekali. Kalau kita ini di 20 kan. Dia di 109. Jadi walaupun dia pakai alat, dia dengarnya pun tetap sember. Ngomong gitu ya? Sehingga dia perlu latihan yang lebih lagi untuk bisa berbicara. Tapi dia baca bibir bisa? Bisa. Dia bisa baca bibir. Tapi untuk berkata-kata, karena dia tidak tahu huruf A seperti apa, B seperti apa, agak sulit. Agak sulit. Itu dirawat dari umur si Fahri 3 tahun lah, 2,5 tahun lah. Di rumahnya Abang? Iya. Itu sama ibu bapaknya boleh? Kebetulan alhamdulillah puji Tuhan diizinkan oleh orang tuanya. Ya sekarang dia punya 2 orang tua lah. Papa mamanya yang asli sama bapaknya. Tapi anak itu mau ya? Dirawat puji Abang Tuhan pada saat mau, itu? karena aku pikir jodoh-jodohan sih itu. Saya nggak pernah kepikir mau ngambil anak gitu, tapi pas ketemu dia, kok kayaknya gue sayang sama nih anak ya. Terus kok anak kayaknya manut sama gue gitu. Mulai dari dia pup di celana, pipis di tempat tidur, apa segala macam lah. Iyalah, kan dulu nggak ada pembantu. Jadi udah nempel banget gitu. Kalau pergi makan, tiba-tiba pup, makannya berhenti, ke toilet dulu, bersihin dulu. Iyalah. Lucu banget deh, tempat tidur seminggu sekali tuh panggil tukang bersihin itu, karena kan kencing lagi, gitu. Jadi sampai hari ini 16 tahun, luar biasa. Wow, dan udah mengalami menjadi orang tua, ayah seorang anak yang ABG loh ya. ABG itu kan suka bangkang. Betul. Tapi maaf Nyon Sewu, ini Fahri tunarungu. Bangkangnya anak tunarungu tuh gimana? Bangkangnya kan dia nggak bisa, iya deh Pak, gitu kan nggak bisa. Bangkangnya anak tunarungu tuh apa? Kalau disuruh tuh tetap dia nggak lakuin. Sama aja, cuman dia nggak ngomong gitu. Misalnya, nak kalau mau tidur mandi dulu ya gitu. Iya, tapi gue masuk kamarnya udah tidur dengan baju sekolah, ngerti nggak sih lo? Yang kayak gitu. Nah, kalau habis makan piringnya dibawa ke tempat cucian ya. Iya, tapi pas gue lihat ditaruh di kamar. Kelakuannya gitu. Tetap ya anak ABG. Nah, kalau minta tolong sama Mbak harus bilang tolong dan terima kasih ya. Iya Pak, tapi pas gue dengar juga enggak. Mbak, makan, Mbak lapar gitu doang, nggak Mbak tolong ya, Fahri mau makan gitu. Tapi itu pelan-pelan lama-lama dia lebih inget. Itu kalau orang tua tuh biasanya ngomong gini, makanya kalau mama ngomong denger dong. Ya gimana ya, dalam hal ini ya, memang kebetulan tunarungu juga gitu ya. Tapi ini bukan masalah tunarungunya, masalah emang ya bodo amat loh, gue emang lagi berkelakuan seperti anak gitu, 16 tahun. Sama aja, karena kan tunarungu Fahri itu bukan tunarungu yang secara mental terganggu. Mentalnya harus normal. Ada yang mental terganggu? Ada juga. Jadi selain nggak bisa dengar, IQ-nya juga kurang, apa segala macam. Jadi tingkat pendidikan sekolahnya juga nggak bisa diikutsertakan di dalam sekolah tunarungu. Kalau yang di Santirama itu semua harus secara IQ-nya semuanya harus sama seperti anak-anak normal lainnya. Jadi betul-betul hanya pada pendengaran dan dan bicara. Tapi cara pikir, makanya di usia 16 tahun sekarang, gue habis dipanggil nih, ada 32 orang tua dipanggil ke sekolah karena anak gue termasuk dalam kelompok yang nyebarin gambar porno. Aduh, ya ampun. Ngerti nggak sih lo? Gambarin payudara. Ya kan itu umur 16 tahun kan. Bukan yang jorok-jorok sih, ngerti nggak sih? Saling kirim, gift gitu. Lama-lama dilacak sama tim cybernya sekolah.
oh anak gue bukan pencetusnya, tapi dia hanya follower. Dikirim, dia kirim lagi. 16 tahun dia kan? Dia agen distributor ya. Jadi dipanggil lah akhirnya ke 32 anak ini akan diadakan pembelajaran khusus tentang apa gitu ilmu. Jangan sampai mereka dikasarin, akhirnya mereka jadi pikir itu salah. Kan nggak lucu kalau dipikir salah. Jadi buat mereka sekarang tuh lagi masa-masa mengagumi perempuan cantik, bokong yang bagus, kulit yang bagus, buah dada yang bagus. Jadi kita harus ngobrolnya pelan-pelan. Gue kalau ngomong, nak, tadi guru kasih lihat ini gini, dia ketawa. Wah, dia ketawa loh, bukannya takut. Nggak boleh, nak, ini gini. Oke, jadi umur berapa saya boleh? Susah kan dia nanya, umur berapa saya boleh? Gue mau bilang 17, salah gitu. Ya nanti, gue bilang kalau pacaran, nanti 17 boleh, tapi nggak boleh cium-cium, tidak boleh dulu. Tidak, jadi pengajarannya tuh nggak beda jauh, tapi kita harus lebih telaten aja. Nggak boleh dimarahin, karena kalau dimarahin nanti ini rasanya lebih sensitif karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Gitu. Jadi ya problema orang tua masa-masa remaja sekarang udah nggak mau jalan sama kita, handphone dia nggak mau dibuka. Oh really? Iya, jadi diam-diam kalau lagi tidur gue ambil, gue masukin yang kita bisa lacak dia di mana tuh. Jadi gue bisa tahu, oh kalau jam 10 belum pulang, oh dia masih teman-teman basket gitu. Oh, diam-diam lo lakuin itu ya. Oh wow, full on ayah ya ternyata ya. Haruslah, gue rasa lo juga gitu kali. Semua orang tua lah mengamati anaknya ngapain kan? Iya, gue inget zaman-zaman anak-anak juga waktu itu di umur segitu, terus temennya ngasih, terus ya gitu-gitulah, kirim-kirim gambar. Awalnya sih kaget juga ya kita sebagai orang tua, tapi ya. Betul, karena kita pikir kalau kita sayang sama anak kan bukan hanya membiayai mereka, tapi bagaimana membentuk mereka menjadi seperti apa yang Tuhan mau kan? Tujuannya kan gitu, kita berhasilnya kan gitu. Kalau dia cuma lulus SMA, punya pekerjaan, tapi secara mental, secara rohnya dia nggak jadi seperti apa yang Tuhan mau, menurutku kita jadi orang tua yang gagal. Betul, luar biasa. Ternyata Bang Roni itu lika-likunya sebagai orang tua juga, apalagi orang tua anak berkebutuhan khusus ya. Ini ada ceritanya sendiri. Tapi aku senang tadi kata yang terakhir itu, gagal. Oke, ini membuat gue kepo pada hal berikutnya. Roni Sianturi itu kan ganteng ya, Bo. Coba ini semua pasti netizen sini, oh ganteng banget, aku suka banget sama Roni Sianturi gitu kan ya. Ganteng, jago nyanyi, public speakingnya juga bagus, terbukti dia adalah seorang MC juga, dan sudah terbukti tadi dengan kuis piramidanya itu aja sudah membuktikan gitu ya, bahwa caranya bertutur kata itu baik gitu ya. Kayaknya dalam hidup lo tuh pede-pede aja gitu ngapa-ngapain, oke? Trolli Bells sukses ya, sampai ke narinya loh. Ya, zaman dulu belum ada tuh, zaman apa itu ensing, bye nggak ada. Ini dulu ini di Indonesia ini gitu ya. Dengan kalau yang satu bajunya merah, satu hijau, pasti satu kuning. Kan sesuai partai dulu kan. Zaman dulu ya. Iya, merah, kuning sama hijau. Iya. Supaya kalau terima job semua partai kena. Semua gitu ya, tapi ternyata nggak bisa zaman dulu. Iya. Udah kau gadisku sayang gitu kan ya. Dengan semua lagu-lagu Trolli Bells yang gitu. Terus bikin solo juga kagak ada yang gagal lagu lu. Menurut gua lagu lu bagus semua. Jadi intinya apa yang di atas awan berarti? Melangkah di atas awan. Kudiskah kamu? Coba, Sudikah kamu? Sudikah kamu persilahkan aku untuk lalui perbatasan hatimu. Itu siapa yang nulis? Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di overthinkingin. See you around guys. Itu siapa yang nulis? IP sama Adrian. Iya benar. Oh iya, oke. Terus Melangkah di Atas Awan tuh yang Dwiki. Yang gimana tuh lagunya, aku lupa. Bagaikan melangkah di awan. Terus ada lagi terakhir. Bukan sih? Hah? Sinetron. Akhirnya dijadiin lagu sinetron kan? Ada lagi kan single gue, Hidup Tak Lagi Bermakna. Pongki. Thank you Om Pongki. Iya, itu banyak banget yang suka tuh lagu.
malam tanpa bintang. Buat ulang ya? Aku kesepian. Hah? Buat ulang. Oh, boleh aja. Boleh. Tanpa batas, aku terbang mencari satu bintang keabadian. Gitu, seru ya. Bisa jadi Widi ya. Gue jadi alto. Ya. Widi, belum kesini ya Widi ya. Nanti next ya. Oke, itu semuanya berhasil. Bahkan tunggu bentar, gue inget banget dulu duetnya sama Mbak Atik Sibi itu yang gue nyanyiin. Aduh, itu kayak gue ngerasa lagu itu kayak lagu bule banget, tau gak sih? Iya. Bersama kita kayu bahtera dalam suasana rindu dan cinta, menjalin kasih dan cita. Lu ambil suara lu dong. Oh, ya itu benar. Ya benar. Ya, ku ingin bersama ya. Ya. Bersama. Dari mana maunya nadanya, Ciro? Segitu benar. Oke. One, two, three. Bersama kita kayu bahtera dalam suasana rindu dan cinta, menjalin kasih dan cita bahagia. Gitu ya? Iya. Ih, mirip Atik Sibi loh. Lebih tinggi dia. Oh, lebih tinggi ya benar. Ya gitu ya. Aku nggak nyampe itu. Iya. Batik next ya. Nah, oke, balik ke pertanyaan tadi. Kayaknya nggak ada yang gagal dalam hidupmu gitu loh, Bang. Ya. Kelihatannya ya. Yang orang-orang lihat. Betul. Pernah nggak sih merasa gagal dalam hidup dan apa? Jadi gini. Bapak pun tadi hands on. Oke. Kalau dalam hal-hal prestasi mungkin boleh dibilang cukup berhasil. Yang gagal tuh banyak dalam menjalani kehidupan pribadi aja. Contohnya ketika kawin sama Ati, menikah, ternyata gue gagal jadi suami yang baik. Itu satu. Terus kalau ditanya kenapa gue gagal menjadi suami yang baik, karena gue nggak punya role model. Menjadi suami itu figurnya seperti apa gitu. Karena gue dulu tumbuh di dalam keluarga, bukan gue bicara soal keluarga ya, tapi artinya bokap itu bukan tipe yang menyentuh, ngerti nggak? Dan bokap itu bukan tipe yang romantis sama ibu gue. Batak. Iya. Banget. Dia cuma tahu kerja keras, nyekolahin anak, yang penting lo cukup gitu. Tapi gue nggak pernah lihat dalam tubuh kembang gue, bapak gue megang emak gue, cium mama gue, atau bilang I love you mam, segala macam. Sama gue pun nggak pernah ada sentuhan, sini nak papa peluk gitu. Sehingga gue tumbuh, gue pikir menjadi suami laki-laki itu ya udah yang penting lo kerja keras. Makanya gue termasuk laki-laki yang pekerja keras karena gue contoh bapak gue gitu. Tetapi untuk menjadi suami tidak hanya itu kan, kita harus bisa menyentuh istri, mengatakan I love you, terus belajar mendengar apa yang dimaui oleh istri. Kalau laki-laki Batak kan nggak bisa. Lo harus kau harus ikut aku ya. Pokoknya kau biaya besarkan anak-anak segala macam. Kau tidak usah kerja, aku yang bekerja gini segala macam. Sempat gitu? Iyalah. Lah kan dia penyanyi ya. Masa Atik CB? Bukan, bokap. Oh, bokap dulu kan gitu. Jadi akhirnya aku nggak bisa mempraktekkan, nggak punya figur suami itu seperti apa. Sehingga saya pikir ya figur suami ya udah seperti yang ada di bayangan gue. Ternyata Ati tidak menemukan karakter suami di dalam kehidupan rumah tangga perjalanan gue. Makanya akhirnya dia bilang oke, kita pisah, dan pisah baik-baik aja. 3 tahun tuh kan? Iya, 3 tahun. Bisa baik-baik, masa bisa nggak pakai berantem? Ya berantem 1 tahun lah. Ada lah berantem lah. Pokoknya sebagai suami gue gagal. Terus di dalam menjalankan purpose gue secara pribadi itu juga gue gagal. Gitu. Jadi sebenarnya kelihatannya berhasil, tapi sebenarnya banyak gagalnya daripada berhasilnya. Secara duniawi kelihatannya berhasil, tapi secara spiritual sebenarnya gue adalah produk gagal. Gitu. Karena seharusnya antara rohani dan sekuler tuh harusnya seiring sejalan. Seimbang menurut gue ya, gitu ya. Maka kita akan menjadi manusia yang bijak. Kenapa gue dulu masa muda nggak bijak? Kenapa gue bilang gue nggak bijak? Gue kan dulu anak muda, jadi anak muda yang sombong. Kenapa gue bisa punya duit? Karena gue, gitu. Kenapa gue bisa punya duit? Karena gue cakep, gitu. Iya, kenapa gue kan semua karena gue, aku, mi. Nggak pernah bilang semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, gitu. Jadi
sampai hari ini gue boleh ada itu karena ya gue percaya Tuhan selalu kasih kesempatan yang baru. Tapi menurut gue, kalau dulu gue menjadi orang yang mau berjalan sama Tuhan aja, mungkin hari ini gue bisa menjadi seorang Roni Sianturi yang lebih dari apa yang ada sekarang ini. Gitu. Oh, wow. Jadi gambarnya Tuhan tuh, kalau puzzle tuh, gue bisa genapi harusnya di usia 40, di 50 gambar itu sudah jadi harusnya. Tapi sampai hari ini masih ada beberapa puzzle yang masih harus gue taruh pada tempatnya. Tapi gue tahu sebenarnya kalau rancangan Tuhan di dalam dirimu dan diriku itu kita jalan terus bareng sama dia, puzzle itu di usia 40 sudah jadi kok. Sampai gue udah mau 60 loh, kenapa masih belum jadi? Ya karena gue terlambat. Tapi lu sadar nggak sih Tuhan sabar banget nungguin lu? Sangat lah. Untungnya gue bisa paham gitu ketika gue. Nggak semua orang lo punya pemahaman di situ. Gitu. Akhirnya frustrasi kan, iya, Bang? Akhirnya frustasi. Ya lu lihat aja deh. Apa namanya, sampai hari ini kan pemeliharaan Tuhan dalam hidup gue bilang mah sangat luar biasa. Bukan dari materi ya, tapi gue masih dikasih sehat, tiap pagi masih dikasih nafas hidup, masih bisa besarin Fahri, masih bisa talk show sama lo hari ini. Padahal boleh dibilang gue udah nggak muncul di mana-mana kan. Berkat itu masih selalu ada. Walaupun kita nggak bisa bilang, jangan pernah melihat kehidupan orang lain kita bandingkan dengan diri kita kan. Tapi gue ngeliat berkat Tuhan dalam hidup gue mah luar biasa. Mungkin orang bilang, ih Roni biasa-biasa aja. Tapi menurut gue sangat luar biasa. Karena gue disayang sama Tuhan. Itu doang sih. Itu sih sebenarnya. Kenapa kita boleh merasa luar biasa? Karena kita disayang sama Tuhan. Iya. Terlepas dari semua kegagalan kita dan kelakuan kita yang bahkan kita nggak berdoa jangan sampai ketahuan aib itu atau apa, tapi Tuhan tahu. Dan ketika kita datang kepada Dia dan memohon ampun dan kita tahu ampunan itu ada, Dia rangkul lagi dan yuk jalan lagi ya, Nak, ya. Gitu. Ya, tapi memang harus nyalipin diri ya. Ya karena nggak bisa karena kan untuk menggenapi rancangannya Tuhan tuh di dalam hidup kita, ya kita harus berpikir sama seperti dia kan, nggak bisa berpikir dengan cara gua gitu. Kalau cara gua sekarang ada tawaran, Ron ada tawaran nilainya segini, enggak kecil banget gitu. Itu kan cara pikir kita kan. Tapi kalau cara pikir Tuhan, itu rezeki dari Tuhan loh, berapapun lo harus ambil. Dan ada nggak purpose-ku di situ gitu kan? Itu juga kan. Kalau nggak ada purpose-nya mau harga setinggi apapun, buat apa akhirnya buang waktu, energi dan ya belum tentu tempat itu selamat buat kita gitu loh. Belum tentu kita di situ berkembang nanti dan malah menjauh dari Tuhan, itu males ya. Contoh aku lihat perjalanan kehidupannya dirimu ya bersama Bang Pongki. Tidak semua orang pindah ke Bali itu berhasil loh. Ngerti nggak sih? Ada yang berhenti di tengah jalan gitu, tapi dengan segala suka duka, lo bisa kuat, Pongki bisa kuat. Ih gila. Gue bilang kalau bukan karena Tuhan mah nggak mungkin. Oh karena Tuhan itu udah nggak ada 1000% itu. Iya makanya. Nah coba itu terjadi di keluarga yang lain yang nggak benar-benar pegang tangan Tuhan, nggak bisa lah, mental-mental. Iya. Gitu, jadi gue bilang setiap orang tuh kalau mau jalan sama Tuhan memang tidak mudah, tapi pada akhirnya selalu pasti selamat. Kan kita cari selamatnya. Cari selamatnya loh. Gila lo besarin anak 2 emang gampang? Nggak gampang gue besarin raja aja setengah mati. Tapi orang selalu bilang, ih Roni luar biasa ya. Padahal menurut gue biasa-biasa aja gitu. Tapi orang lihat, gila lo sabar ya seorang diri. Ini orang-orang itu tidak melihat hal-hal yang kita lakukan yang tidak tampak di mata publik. Kayak tadi, maaf ya, bersihkan kotoran, pipis di kasur, menghadapi anak umur 16 yang membangkang, tapi ini anak tunarungu. Cara bicaranya kan itu butuh waktu lagi, nggak bisa sambil kerja di mana sambil nggak bisa ya, pokoknya papa pulang, kamu lalu nggak mungkin kan. Sekarang masa-masa di mana gue kerja nggak bisa duitnya buat gue. Dia duluan ya. Dia duluan kerja ya kan. Uang pembangunan sekolah puluhan juta, ya kan. Uang sekolah gurunya ngeliatnya gue penyanyi. Gue bilang, Bu, saya penyanyi tahun 90-an. Ya jangan segitulah Pak. Dinaikin, ngerti nggak lo? Kan gitu. Karena kita yayasan. Terus kursus komputernya, kursus tunawicaranya, kursus bahasa Indonesianya. Aduh Bang, belum nanti kuliahnya kan. Jadi maksud gue gini, kerja nih, misalnya tanggal 24 nanti nyanyi. Udah gue udah tahu ini pos buat kuliah.
kursus, ngerti nggak sih lo? Jadi gue udah tenang. Urusan gue belakangan deh, tapi gue udah tenang. Oh dia kursus 6 bulan ke depan aman, tapi komputernya dari mana? Gue selalu gitu. Jadi kita diajar untuk terus bergantung sama yang di atas. Iya. Kalau enggak nggak bisa. Jadi gue nggak bisa tuh abis dapat honor terus gue mau makan di sini, nggak bisa. Udah posnya taruh itu dulu. Nih buat dia kursus 6 bulan. Ini buat uang ininya. Tetap gitu. otak bapak ya. Tapi akhirnya itu yang menjadikan kita jadi lebih bijak dan dewasa menurut gue. Iya. Gua rasa semua orang tua harus punya cara pandang yang seperti itulah. Itu kan lo melakukannya tanpa partner nih. Ini pertanyaan kepo netizen lagi nih. Menurut lo bisa melakukan lebih baik nggak kalau ada partner? Emang udah musim ya waktu itu ada grup vokal cowok joget-joget begitu? Belum ada sih. Nah, nggak malu waktu itu? Kan orang kalau cowok mah ngeband dong, Ron, gitu. Sementara kali kan manis-manis gitu. Dulu tuh Trio Liber sangat nggak dianggap sama para musisi-musisi saat itu loh. Nah, ini penasaran. Kalau waktu zaman itu, sama nggak dengan zaman sekarang? Misalnya udah habis nyanyi, wow, euforianya kan, terus balik ke hotel, cewek-cewek gedor gitu. Itu rasanya gimana tuh waktu masih muda? Wih, gila. Harus tanyanya sama Yani. Ada satu kota di Indonesia yang nggak kita sebut ya. Pokoknya ceweknya cantik-cantik segala.